Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Genangan abadi di Jalan Grilia Sungai Pinang Samarinda meresahkan warga. Penjual dan pembeli daging ayam di Samarinda resah karena harganya yang semakin mahal. Panrita Lopi kini jadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Simak beritanya di segmen 3, Berita Kalimantan Timur. Air yang menggenangi Jalan Grilia, Sungai Pinang Samarinda ini tidak pernah surut. Debitnya bertambah tinggi saat hujan mengguyur. Akibatnya aktivitas warga jadi terhambat. Pengendara yang melintas harus berhati-hati sementara para pemilik usaha harus lebih sigap untuk mengantisipasi jika luapan air bertambah secara tiba-tiba. Warga menyatakan kondisi seperti ini sudah dirasakan menahun. Bahkan di beberapa titik genangan sudah menimbulkan lumut. Berbagai upaya sudah dilakukan agar pemerintah memperbaiki aliran air. Akan tetapi harapan tersebut hingga kini belum terwujud. Iya, sangat terganggu lah kita jualannya. Kadang-kadang kalau ada mobil lewat, airnya tuh masuk ke dalam. Gitu lah. Iya, airnya kan. Cuma ya itu kan udah nggak bisa surut, tiap kali hujan banjir. Tiap kali hujan banjir ya? Iya, pasti udah kalau hujan pasti banjir. Pak, harapannya gimana Pak ke pemerintah sendiri nih Pak yang melihat kondisi begini Pak? Ya maunya secepatnya nih gimana caranya untuk biar airnya nggak ngandung gitu nah. Begitu hujan hilang kan harus ada arus jalur pembuangan gitu nah maunya. Ya. Memang kalau 10 cm itu udah kering-kering, terus ya gitu. Biar panas Pak ya, tetap ada air Pak ya? Ada air. Cuma sudah sekian kali sudah wawancara begitu itu tidak ada juga solusinya bagaimana. Nah, ada juga pemerintah turun Pak ya? Ini jalan mau dilebarkan kan, apa parit dilebarkan digali semacam yang di sana. Katanya nanti tahun belakang, anggaran tahun berapa tiap tahun tuh ada anggarannya. Bagi warga, banjir abadi ini tidak hanya menghambat aktivitasnya namun juga berdampak terhadap kesehatan mereka. Lalu sampai kapan kondisi seperti ini harus dialami warga? Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Belasan mahasiswa dari keluarga besar pelajar dan mahasiswa Kabupaten Berau atau KPMKB Rabu siang berunjuk rasa di pintu masuk kantor Gubernur Kaltim. KPMKB menyuarakan aktivitas tambang batubara yang diduga menyalahi aturan serta penambangan tanpa mengantongi izin. Pedemo juga mendesak pemerintah provinsi mengaudit perusahaan yang secara rutin memberikan dana sosial atau CSR kepada masyarakat. Tujuannya untuk memastikan bahwa dana tersebut sudah disalurkan dan tepat sasaran. Nantinya hasil audit ini disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Berau dan masyarakat. Hal-hal tuntutan kita yang kurang lebih hampir lamanya yang kita berikan hari ini sampai tenggang waktu 2 bulan hari ini kita belum menerima adanya dugaan tambang ilegal dan kemudian pada saat 2 bulan yang lalu kita menyuarakan ini kan bisa dipertanyakan bagaimana peran inspektor tambang dan juga SDM Kaltim. Nah, kalau ada indikasi terkait penampung atau menjadi penada, harusnya perusahaan dengan tegas merekomendasi ke Kementerian SDM untuk mencabut iupnya. Dan terlepas daripada itu, juga kita mempertanyakan CSR atau PPM Brokol. Benar tidak, dengan $6,6 juta
ya PPM mereka itu sesuai nggak di lapangan. Yang ada di Kabupaten Berau itu harusnya memberikan dampak terhadap masyarakat. KPMKB memastikan aksinya belum berakhir. Mereka akan kembali turun ke jalan jika tuntutannya tak segera ditanggapi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kebakaran Hotel Wisprem Balikpapan pada Selasa sore hingga kini masih meninggalkan trauma bagi pengelola maupun warga yang menginap. Pasalnya kebakaran tersebut menyebabkan warga panik dan harus menyelamatkan diri. Beberapa tamu yang menginap harus diberi bantuan kesehatan akibat sesak nafas. Bahkan ada pula yang dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Balikpapan, Zuaini menyatakan musibah tersebut sejatinya sudah diantisipasi sesuai standar klasifikasi hotel berbintang. Zuaini yakin penyelidikan yang dilakukan polisi akan menjawab penyebab kejadian tersebut. Hanya saja ia memastikan seluruh hotel di Balikpapan sudah menerapkan sistem pengamanan dengan ketat. Sini, setahu saya water sprinkler itu dengan derajat 70 derajat kalau nggak salah, 72 itu dia pecah. Itu dia. Nah, apakah itu sampai 72 derajat? Saya sama nggak tahu. Ya, kita harus masih nunggu penyelidikan ya dari pihak yang terkait untuk penyebabnya kenapa itu water sprinkler itu yang dibilang tadi. Ya, salah satu yang menyebabkan jadi asap yang itu kan. Tapi jadi dia harus memenuhi panas dulu sekian derajat. Nah, dia itu cara bekerja di water sprinkler. Dia pecah, langsung dia nyemburkan air. Sementara itu pada Rabu siang suasana hotel kembali tenang. Sepintas pelayanan sudah kembali normal. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pengendara yang melintas di jalur utara Samarinda, tepatnya di Jalan DI Panjaitan ini harus lebih bersabar. Itu karena di jalur tersebut diberlakukan sistem buka tutup sebagai dampak perbaikan jalan. Meski menghadapi kemacetan panjang, para sopir truk dan mobil lainnya hanya bisa pasrah. Mereka menyadari perbaikan jalan diperlukan agar arus lalu lintas semakin lancar. Namun begitu, warga menghendaki perbaikan dipercepat agar kemacetan tidak terus terjadi. Mau kemana? Bontang ya? Berapa kali ngalami kemacetan? Satu kali satu hari ya? Sering lewat jalur sini? Baru ini karena dicor ini. Karena dicor ini ya? Sebelumnya nggak ini ya? Jadi tapi kalau kayak gini aktivitas jadi terhambat dong? Iya lah. Waktu biasanya Sampai ini sudah berapa hari ini terjadi kemacetan mengular ini? kalau tidak salah kalau 4 hari kayaknya, kalau 4-5 hari lah. Harapannya bisa cepat selesai atau Ya, gimana? harus kalau bisa ya cepat lah biar enak kan. Tidak ada gangguan mau yang takutnya itu kalau yang ada yang sakit gitu lah, biar awal melahirkan. Itu kalau yang terlambat kan kasihan. Oh iya. Selama perbaikan, pengendara roda 2 diimbau lebih berhati-hati dan mengutamakan kendaraan yang diberi kesempatan melintas. Peringatan ini diberikan agar kemacetan tidak bertambah panjang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.